Pelatih legendaris, Firas Zahabi bertanya-tanya melihat kengerian dari juara kelas ringan UFC, Islam Makhachev. Jagoan asal Rusia tersebut baru saja mempertahankan gelarnya beberapa waktu lalu. Dia tampil digdaya kala disabung dengan juara kelas bulu, Alexander Volkanovski. Makhachev menghapuskan segala keraguan yang muncul dari bentrokan pertama mereka sebelumnya. Tak perlu penilaian juri, satu ronde saja sudah cukup baginya untuk membuat lawannya merana. Kemenangan diamankan olehnya berbekal aksi tendangan yang mengerikan. Sepakan ke arah kepala yang dia lepaskan tak mampu ditahan Volkanovski dengan baik. Seraya dengan lawannya yang roboh, rekan seperguruan Khabib Nurmagomedov itu langsung melepaskan hujan pukulan hingga wasit menghentikan duel. Menariknya, aksi Makhachev berbuah banyak pujian. Belakangan kehebatannya bahkan ditasbihkan oleh pelatih legendaris asal Kanada, Firas Zahabi. Pelatih yang turut memoles legenda MMA, Georges St. Pierre itu merasa sang juara kelas ringan adalah petarung terbaik saat ini. Dia pun dibuat bertanya-tanya saat membahas siapa yang bisa mengalahkan Makhachev. Zahabi tidak yakin ada petarung yang bisa mengalahkan sang saudara seperguruan Khabib. Islam Makhachev adalah petarung kelas ringan saat ini, tukasnya, dilansir juara.net dari Sport Express.ru. Dia bahkan petarung terbaik lintas divisi. Saya pikir tidak akan ada yang bisa mengalahkan dia di kelas ringan. Saya pikir Justin Gaethje, Dustin Poirier, Charles Oliveira, dan Beneil Dariush tidak punya peluang. Siapa yang bisa mengalahkan dia? Sambung Zahabi. Makhachev kini sedang menanti jadwal duel berikutnya dari UFC. Dia punya banyak pilihan mulai dari Charles Oliveira hingga Justin Gaethje. Selain itu, sang raja kelas ringan juga bisa menjajal kemampuannya di kelas welter. Sebelumnya Dana White sudah bersiap memberikan lampu hijau baginya untuk menjarah kelas welter. Makhachev bahkan sudah berani menggoda bosnya untuk dijadikan petarung cadangan duel Leon Edwards versus Colby Covington. Sebagai tambahan informasi, bentrokan itu rencananya dihelat pada bulan Desember nanti. Conor McGregor akhirnya memiliki tanggal pasti untuk kembalinya dia ke UFC. April, kata McGregor kepada wartawan di karpet merah Fury versus Ngannou di Riyadh, Arab Saudi. Sekarang mereka mengatakan April. Saya senang dengan bulan April. Aku ingin sekali mencintainya lebih awal, tapi aku harus melakukannya, jika aku boleh jujur dan realistis, dan untuk para penggemarku, aku ingin tampil baik, membangun diriku kembali, dan itu saja. Ini terlihat seperti bulan April, seni bela diri campuran. McGregor tidak berkompetisi sejak menderita cedera kaki parah dalam pertarungan trilogi melawan Dustin Poirier pada Juli 2021. Secara total, mantan juara 2 divisi UFC ini hanya 4 kali bertarung di MMA sejak kemenangannya atas Eddie Alvarez pada tahun 2016, mengapit kemenangan atas Daniel Cerrone di antara kekalahan gelar dari Khabib Nurmagomedov dan kekalahan berturut-turut dari Poirier. Saya sudah tidak bisa hidup selama hampir 3 tahun sekarang, kata McGregor. Pahami itu. Saya telah melalui apa yang telah saya lalui. Saya sedang mengalami cedera dan kekalahan. Bayangkan apa yang dilakukannya. Anda mendengar apa yang dikatakan Alexander Volkanovski, saya memahaminya. Saya harus kembali ke cara hidup saya. Ini adalah pekerjaan saya. Jadi ini sangat membuat frustrasi dan mudah-mudahan kami bisa kembali di bulan April. Saya hanya ingin tanggalnya, tambah McGregor. Volkanovski, juara kelas bulu UFC, berbicara secara emosional tentang perjuangannya dengan kesehatan mental ketika keluar dari kompetisi menyusul kekalahan KO dari Islam Makhachev di UFC 294. Volkanovski mengatakan salah satu alasan dia menerima pertarungan singkat melawan juara kelas ringan itu adalah karena duduk di pinggir lapangan hanya melakukan apa yang dia pikirkan dan bahwa dia perlu berjuang untuk membuat pikirannya sibuk dan memberinya tujuan dan fokus. Ketidakaktifan McGregor sendiri telah menjadi hal yang rumit. The Notorious awalnya diperkirakan akan melawan Michael Chandler pada akhir tahun 2023 setelah pasangan tersebut menjabat sebagai pelatih di The Ultimate Fighter 31, namun status McGregor di USADA terbukti menjadi rintangan. McGregor mengundurkan diri dari kelompok tes narkoba USADA setelah cederanya dan harus masuk kembali ke kelompok tersebut selama 6 bulan sebelum diizinkan berkompetisi.
UFC dan USADA berpisah bulan lalu, dan McGregor terjebak dalam pertentangan yang kacau. CEO USADA Travis Tigard menyatakan bahwa kemitraan tersebut menjadi tidak dapat dipertahankan mengingat pernyataan yang dibuat oleh para pemimpin UFC dan pihak lain yang mempertanyakan pendirian prinsip USADA bahwa McGregor tidak diizinkan bertarung tanpa berada di kelompok pengujian setidaknya selama 6 bulan. Sementara, kepala bisnis UFC Hunter Campbell mengeluarkan teguran keras atas apa yang disebutnya klaim Tigard yang menjijikkan dan mengganggu. McGregor secara resmi masuk kembali ke kelompok tes narkoba UFC pada 8 Oktober, yang berarti dia akan memenuhi syarat untuk berkompetisi lagi pada 8 April 2024. Dia baru-baru ini menyerahkan tes narkoba pertamanya sejak mengikuti kembali program tersebut. McGregor mengatakan pada hari Sabtu bahwa Chandler tampaknya masih menjadi lawan yang diharapkan, namun ia menyatakan kesediaannya untuk melawan siapapun yang diinginkan UFC. Lebih dari segalanya, dia hanya ingin menjalani jadwal yang aktif lagi. Aku perlu melakukannya, kawan. Jika ini tinju, jika saya seorang petinju, ya. Setelah cedera saya dan tinggi badan yang saya capai, mulai dari sabuk hingga nomor bayar per tayang, mereka akan menempatkan saya kembali melawan pria ini, anggota media yang belum pernah bertinju sebelumnya, kata McGregor. Itulah yang akan mereka lakukan dalam tinju, untuk membangun saya kembali. Tapi tidak, Anda malah dilempar ke sarang hiu, sarang singa di MMA. Begitulah adanya, dan itu bagus. Tapi saya hanya ingin kembali dan aktif. Saya ingin menjadi yang terbaik sebelum saya mengakhirinya, dan agar hal itu terwujud, bagi petarung manapun, untuk menjadi yang terbaik, mereka memerlukan persaingan yang konsisten. Jadi saya sangat bersemangat untuk itu. So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt, never really know just what you want. With you I don't ever feel calm, I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string, you don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings, you don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Then will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? And will you get bored?